بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengajak siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini dapat diambil pengertian tentang kesempurnaan keesaan Allah dalam hal esa dalam kekuasaannya, esa dalam mengetahui segala yang terjadi di alam ini. Allah esa dalam memiliki seluruh makhluk. Allah saja yang menciptakan, menumbuhkan, mengembangkan dan memiliki seluruh alam ini. Tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan Dia. Allah esa dalam mengetahui segala sesuatu di alam ini. Allah mengetahui yang besar dan yang kecil, yang tampak dan yang tidak tampak oleh manusia. Segala yang terjadi, yang wujud di alam ini tidak lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Allah esa dalam kekuasaannya. Apa yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah kehendaknya. Apabila Dia menghendaki adanya sesuatu, pasti sesuatu itu terwujud. Sebaliknya, apabila Dia menghendaki lenyapnya sesuatu, lenyaplah ia. Hanya Dialah yang dapat mengetahui perbuatan hambanya, serta mengampuni atau mengazabnya, dan keputusan yang adil hanya di tangannya saja. Yang ada di dalam hati manusia itu ada dua macam. Pertama, sesuatu yang ada di dalam hati yang datang dengan sendirinya, tergerak tanpa ada yang menggerakkannya, terlintas di dalam hati dengan sendirinya. Gerak yang demikian tidak berdasarkan iradah, kehendak, dan ikhtiar pilihan manusia. Hanya timbul saja dalam hatinya. Hal yang seperti ini tidak dihukum dan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bila diikuti dengan iradah, niat, dan ikhtiar. Kedua, sesuatu yang ada di dalam hati yang timbul dengan usaha, pikiran, hasil renungan, dan sebagainya. Gerak yang seperti ini berubah menjadi cita-cita dan keinginan yang kuat, sehingga timbullah iradah, niat, dan ikhtiar untuk melaksanakannya. Gerak hati yang seperti inilah yang dihisab dan dijadikan dasar dalam menentukan balasan pekerjaan manusia. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan agar manusia selalu mengawasi, meneliti, dan merasakan apa yang ada di dalam hatinya. Bila yang ada dalam hatinya itu sesuatu dengan perintah Allah dan tidak berlawanan dengan larangan-larangannya, maka peliharalah dan hidup suburkanlah sehingga ia bisa mewujudkan amal yang baik. Sebaliknya, bila yang ada di dalam hati itu bertentangan dengan perintah-perintah Allah atau mendorong seseorang mengerjakan larangannya, hapus segera dan henyahkanlah sehingga ia tidak sampai mewujudkan perbuatan dosa. Hendaklah manusia waspada terhadap kemungkinan adanya niat atau perasaan yang tidak baik di dalam hati sehingga bisa menyebabkan perbuatan dosa. Sebagai contoh ialah rasa dengki pada mulanya tumbuh karena rasa tidak senang kepada seseorang.
perasaan itu bertambah ketika melihat kesuksesan orang itu. Kesuksesan itu menyuburkan rasa tidak senang, kemudian timbullah marah, dendam, ingin membalas dan sebagainya. Jika demikian perasaannya sukar untuk menghilangkannya dengan segera, bahkan dikhawatirkan dapat melahirkan perbuatan dosa. Tetapi bila dipadamkan perasaan itu pada saat ia mulai tumbuh, maka rasa dengki itu tidak akan timbul, dan kalaupun timbul dapat dihilangkan dengan mudah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, tatkala Allah menurunkan ayat 284 kepada Rasulullah SAW, maka sahabat merasa bebannya bertambah berat. Lalu mereka datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, kami telah dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang sanggup kami kerjakan, yaitu salat, puasa, jihad, sedekah, dan kini telah turun pula ayat ini yang kami tidak sanggup melaksanakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu hendak mengatakan seperti perkataan ahli kitab sebelum kamu? Mereka mengatakan, kami dengar dan kami durhaka. Katakanlah, kami dengar dan kami taat. Kami memohon ampunan-Mu ya Tuhan kami, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Tatkala Rasulullah membacakan ayat ini kepada mereka, lidah mereka mengikutinya. Lalu turun ayat berikutnya, ayat 285 Al-Baqarah. Abu Hurairah berkata, tatkala para sahabat telah mengerjakan yang demikian, Allah menghilangkan kekhawatiran mereka terhadap ayat itu, dan Dia menurunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma qasabat wa 'alayha maqtasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Dalam mencapai tujuan hidup itu, manusia diberi beban oleh Allah sesuai kesanggupannya. Mereka diberi pahala lebih dari yang telah diusahakannya dan mendapat siksa seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Amal yang dibebankan kepada seseorang hanyalah yang sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang tidak membebani manusia dengan beban yang berat dan sukar. Mudah, ringan, dan tidak sempit adalah asas pokok dari agama Islam. Allah berfirman, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Surat Al-Hajj ayat 78. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. An-Nisa ayat 28. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Kemudian Allah menerangkan hasil amalan yang telah dibebankan dan dilaksanakan oleh manusia, yaitu amal soleh yang dikerjakan mereka, maka balasannya akan diterima dan dirasakan oleh mereka berupa pahala dan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, dan dosa itu adalah segala yang tergores di dalam hatimu, sedangkan engkau tidak suka orang lain mengetahui. Riwayat Muslim. Allah berfirman, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. An-Najm ayat 38 dan 39. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang telah meninggal dunia, putuslah pahala amalnya kecuali 3 hal, yaitu anak saleh yang mendoakannya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah. Setelah disebutkan sifat-sifat orang yang beriman dan menyebutkan karunia yang telah dilimpahkan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu tidak membebani hamba dengan yang tidak sanggup mereka kerjakan, maka Allah mengajarkan doa untuk selalu dimohonkan kepadanya agar diampuni dari segala dosa karena mengerjakan perbuatan terlarang disebabkan lupa, salah, atau tidak disengaja. Doa yang dihajarkan kepada kita bukanlah sekedar untuk dibaca dan diulang-ulang lafaznya, melainkan maksudnya ialah agar doa itu dibaca dengan tulus ikhlas, dengan sepenuh hati dan jiwa, di samping melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan kesanggupan hamba itu sendiri. Doa erat hubungannya dengan tindakan dan perbuatan. Kita sudah diberi pedoman dalam berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya dalam menghadapi orang kafir. Pertolongan yang dimohonkan di sini ialah pertolongan agar mencapai kemenangan. Yang dimaksud kemenangan ialah kemenangan dunia dan akhirat, bukan semata-mata kemenangan dalam peperangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.